Semua orang mau kaya, tapi hanya sedikit yang benar-benar mau melakukan apa yang diperlukan untuk jadi kaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya sepertinya tidak pernah kehabisan uang, sementara yang lain bekerja keras banting tulang seumur hidup, tapi rasanya tetap jalan di tempat, bahkan makin sulit? Malam ini kita akan bedah tuntas fakta yang jarang dibahas tentang menjadi kaya dari nol. Ini bukan motivasi kosong, tapi realita pahit sekaligus manis tentang uang. Kesalahan terbesar yang sering kita dengar adalah mengira kaya itu sama dengan gaji besar. Banyak yang berpikir, kalau gajiku puluhan juta, pasti hidupku enak. Padahal faktanya, saya kenal banyak orang yang gajinya besar, tapi hidupnya selalu papasan di akhir bulan. Kenapa bisa begitu? Karena kaya bukan soal berapa besar uang yang masuk ke rekeningmu, tapi berapa banyak yang bisa kamu simpan, dan yang lebih penting lagi, berapa banyak yang bisa kamu kembangkan. Gaji besar tanpa pengelolaan yang benar hanya akan menciptakan masalah yang lebih besar. Kamu mungkin bisa beli mobil lebih bagus, rumah lebih besar, tapi utangmu juga ikut membesar. Ini jebakan yang disebut inflasi gaya hidup. Jadi, lupakan sejenak tentang mengejar gaji besar. Mari kita fokus pada fondasi yang sebenarnya. Disinilah letak perbedaan paling mendasar antara orang yang benar-benar membangun kekayaan dan orang biasa. Orang biasa punya pola seperti ini. Bekerja keras, dapat gaji, lalu uangnya habis untuk bayar tagihan dan memenuhi gaya hidup. Siklus ini berulang terus setiap bulan. Mereka menukar waktu dan tenaga mereka dengan uang. Kalau mereka berhenti bekerja, uangnya juga berhenti. Sebaliknya, orang kaya berpikir dengan cara yang berbeda. Pola mereka adalah bekerja, dapat uang, lalu uang itu tidak dihabiskan, tapi diubah menjadi aset. Dari aset inilah, uang baru terus datang. Bahkan saat mereka sedang tidur, mereka fokus membangun sumber penghasilan. Bukan hanya sekadar mencari penghasilan, mereka membangun mesin uang. Sementara yang lain hanya menjadi roda penggerak mesin milik orang lain. Inilah perbedaan mindset yang paling krusial. Bukan soal pintar atau tidak, tapi soal cara pandang terhadap uang dan waktu. Banyak orang terjebak dalam pemikiran yang salah. Nanti deh kalau gaji udah besar, baru aku belajar ngatur uang. Ini adalah resep pasti untuk kegagalan finansial. Logikanya sederhana saja. Kalau sekarang kamu tidak bisa dipercaya mengelola uang 100.000, bagaimana mungkin kamu bisa dipercaya mengelola 100 juta? Uang besar hanya akan memperbesar kebiasaan burukmu. Kalau kamu boros dengan uang kecil, kamu akan jauh lebih boros dengan uang besar. Kekayaan sejati itu dibangun dari disiplin kecil yang dilakukan secara konsisten, hari demi hari. Mulai dari mencatat pengeluaran receh, menahan diri dari membeli kopi mahal setiap hari, sampai memilih menabung daripada belanja impulsif. Kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter finansialmu. Jadi, jangan tunggu uang besar datang. Mulailah atur uangmu sekarang. Sekecil apapun itu. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas mendapatkan lebih. Sekarang, mari kita bicara tentang aset. Apa itu aset? Sederhananya aset adalah apapun yang memasukkan uang ke kantongmu tanpa kamu harus aktif bekerja. Contohnya apa? Bisa berupa bisnis yang sudah berjalan otomatis, investasi di saham, atau reksadana yang memberikan keuntungan, properti yang kamu sewakan, atau bahkan konten digital seperti video ini yang bisa terus menghasilkan pendapatan. Skill yang kamu miliki dan bisa dijual berulang kali juga termasuk aset. Sebaliknya, banyak orang salah kaprah. Mereka membeli mobil mewah, gadget terbaru, atau pakaian bermerek dan menganggap itu adalah aset. Padahal, itu semua adalah liabilitas. Sesuatu yang justru mengeluarkan uang dari kantongmu untuk biaya perawatan, cicilan, dan depresiasi nilai. Ingat ini baik-baik. Gengsi tidak akan pernah membuatmu kaya. Gengsi hanya akan membuat orang lain terkesan, tapi dompetmu menangis. Fokuslah membangun aset nyata, bukan sekadar memoles penampilan. Kekayaan sejati itu sunyi,
tidak perlu pamer. Di era digital yang serba cepat ini, ada mata uang baru yang nilainya bahkan lebih tinggi dari uang itu sendiri, yaitu skill atau keahlian. Coba perhatikan, orang-orang terkaya di dunia saat ini tidak selalu yang paling pintar secara akademis, tapi mereka adalah orang yang paling relevan. Mereka punya skill yang dibutuhkan pasar dan bisa memecahkan masalah banyak orang. Skill apa saja itu? Banyak sekali, mulai dari skill digital, seperti marketing, desain grafis, atau coding. Skill komunikasi, seperti public speaking, atau negosiasi. Skill bisnis, seperti menjual atau mengelola tim. Dan yang terpenting, skill problem solving, atau kemampuan menyelesaikan masalah. Kabar baiknya, sebagian besar skill ini bisa dibangun tanpa modal besar. Yang kamu butuhkan hanya kemauan untuk belajar, koneksi internet, dan konsistensi untuk terus berlatih. Jangan pernah berhenti belajar. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri, pada keahlianmu. Karena skill tidak akan ada yang bisa mengambilnya darimu. Media sosial seringkali menampilkan gambaran yang salah. Kita melihat orang-orang pamer liburan mewah, mobil sport, dan seolah-olah mereka menjadi kaya dalam semalam. Itu ilusi. Kenyataannya, hampir semua orang kaya yang membangun dari nol butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Mereka gagal, mencoba lagi, gagal lagi, lalu bangkit lagi. Mereka mengorbankan waktu santai, waktu bersama teman, untuk fokus membangun fondasi mereka. Kekayaan itu bukan sebuah loncatan ajaib, tapi sebuah pendakian yang terjal. Konsistensi mengalahkan intensitas. Melakukan hal kecil yang benar setiap hari selama 5 tahun jauh lebih berdampak daripada melakukan hal besar, tapi hanya bertahan seminggu. Jadi, jangan mudah tergiur dengan janji kaya cepat. Fokus pada prosesmu sendiri, nikmati setiap langkahnya, dan percayalah bahwa ketekunan akan selalu membuahkan hasil. Lalu, apa sebenarnya yang membuat begitu banyak orang tetap terjebak dalam kondisi finansial yang sulit? Meskipun mereka sudah tahu teorinya, ada beberapa penyakit kronis yang sering menghambat. Pertama, takut mencoba, takut gagal, takut dihakimi, takut keluar dari zona nyaman. Rasa takut ini melumpuhkan potensi. Kedua, terlalu nyaman. Sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji cukup, lalu merasa hidup sudah aman. Padahal, di dunia yang terus berubah, tidak ada yang namanya zona aman. Yang ada hanya zona bertumbuh atau zona mati. Ketiga, hutang konsumtif. Menggunakan kartu kredit atau pinjaman online untuk membeli barang-barang yang tidak menghasilkan uang. Hutang ini seperti pasir hisap yang akan menarikmu semakin dalam. Dan yang terakhir, ingin hasil instan. Tidak sabar dengan proses dan selalu mencari jalan pintas. Ingat, dalam perlombaan menuju kebebasan finansial, ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Kaya bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tahan lama di lintasan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Kalau kamu benar-benar ingin memulai dari nol, apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan mulai malam ini? Pertama, ambil buku catatan atau buka aplikasi di ponselmu dan catat semua pengeluaranmu selama 30 hari ke depan, tanpa terkecuali, sampai ke biaya parkir 1.000 perak. Kamu akan kaget melihat kemana saja uangmu pergi. Kedua, setelah kamu tahu polanya, kurangi gaya hidup yang tidak perlu. Mungkin langganan streaming yang jarang ditonton, atau kebiasaan jajan kopi setiap hari. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang sadar. Ketiga, pilih satu skill bernilai tinggi yang kamu minati, dan alokasikan 1 jam setiap hari untuk mempelajarinya. Bisa dari YouTube, kursus online gratis, atau buku. Keempat, setelah skillmu mulai terasah, bangun penghasilan tambahan. Tawarkan jasamu, mulai bisnis kecil-kecilan. Tujuannya bukan langsung dapat jutaan, tapi untuk membuktikan bahwa kamu bisa menghasilkan uang di luar gaji utamamu. Kelima, setiap rupiah yang kamu dapatkan dari penghasilan tambahan itu,
Jangan dihabiskan. Investasikan hasilnya, sekecil apapun itu, ke instrumen yang bisa bertumbuh. Dan yang terpenting, lakukan semua ini secara konsisten, bukan sempurna. Akan ada hari di mana kamu malas. Akan ada hari di mana kamu gagal. Tidak apa-apa. Yang penting, besok mulai lagi. Pada akhirnya, perjalanan menjadi kaya bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau berkompetisi dengan tetangga. Ini adalah tentang mengalahkan versi malas, versi penakut, dan versi tidak disiplin dari dirimu sendiri. Ini adalah pertarungan internal. Mungkin tidak semua dari kita akan menjadi miliarder seperti di sampul majalah. Tapi yang pasti, semua orang, termasuk kamu yang sedang menonton ini, punya kapasitas untuk hidup lebih layak, lebih tenang secara finansial, dan lebih bebas dalam menentukan pilihan hidup. Kuncinya hanya satu. Mau belajar dan berani mengambil tanggung jawab penuh atas masa depan finansialmu sendiri. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunggu keajaiban. Mulailah dari dirimu. Mulailah dari sekarang. Jika kamu suka dengan konten yang membahas tentang uang, mindset, dan realita kehidupan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonik. Sekarang, saya ingin dengar dari kamu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa hambatan terbesar yang paling sering menghalangi seseorang untuk menjadi kaya? Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.